Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afsa Maulana Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Analisis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Yang pertama, tujuan dan manfaat dilakukan penelitian ini yaitu untuk tujuan mengetahui apa itu tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan hukuman bagi koruptor di Indonesia. Sedangkan untuk manfaatnya yaitu memberi gambaran apa itu tindak pidana korupsi dan memberikan wawasan tambahan mengenai pengaturan dan penerapan hukuman bagi koruptor di Indonesia kepada pembaca. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Untuk pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa tentang penerapan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan konsep digunakan oleh peneliti untuk menganalisis konsep-konsep hukuman mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta penerapannya. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan oleh peneliti untuk membandingkan penerapan hukuman mati di beberapa negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sendiri terdiri dari UUD NRI, eh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan KUHP. Sedangkan data sekunder di sini menggunakan jurnal-jurnal hukum, jurisprudensi, kamus hukum, dan artikel yang terkait dengan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari data yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Data yang diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil intisarinya baik berupa teori, ide, konsep, maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi. Pengolahan data didahului dengan mengadakan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul, baik bahan data primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk digunakan menganalisis dan menjelaskan isu hukum atau permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik content analysis, yaitu digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan asumsi bahwa analisa selalu menampilkan tiga syarat, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi. Dalam menganalisis penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi, yang menjadi fokus utama analisis adalah pertama, analisis terhadap pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, analisis terhadap penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini ada dua poin, yaitu apa itu tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan hukuman bagi koruptor di Indonesia. Korupsi menurut ensiklopedia korupsi dari bahasa Latin adalah corruption, penyuap, koruptor, merusak, adalah gejala di mana pejabat badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya sehingga menimbulkan kerugian yang besar dan membuat rakyat sengsara. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tindakan mempromosikan kepentingan sendiri dengan mengorbankan orang lain oleh pejabat pemerintah yang secara langsung melanggar pembatasan hukum atas perilaku tersebut. Memang jika berbicara tentang korupsi, kita akan menemukan fakta seperti itu. Korupsi mencakup dimensi moral, karakter, dan lingkungan yang buruk, status di badan dan lembaga pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan melalui hadiah, faktor ekonomi dan politik, serta posisi jabatan dalam dinas.
Korupsi merupakan penyakit yang telah menjakit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak semakin parah dan memperburuk keadaan pemerintahan yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini. Tindak pidana korupsi boleh terbilang merupakan suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa, sehingga dalam upaya penanggulangannya diperlukan suatu penanggulangan yang luar biasa dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa pula. Dikatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa disebabkan karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi ini sangat luas. Korupsi akan meruntuhkan bukan saja peradaban suatu negara, akan tetapi peradaban dunia. Karena keterkaitan korupsi bukan saja menyangkut wilayah suatu negara, namun dapat menjalar ke negara lainnya. Tidak dapat dipungkiri, semua negara bersepakat bahwa perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan suatu kekuasaan. Artinya timbul suatu perbuatan korupsi disebabkan karena adanya kekuasaan pada seseorang yang berkaitan langsung dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pelayanan publik. Apakah orang itu pejabat atau pegawai biasa? Oleh karena itu, korupsi di negara-negara di banyak-banyak negara lainnya itu diberikan hukuman mati. Dan salah satunya di Indonesia, penerapan hukuman mati bagi koruptor juga berlaku di Indonesia. Namun dengan ketentuan dan cara penjatuhan pidana mati tersebut yang berbeda. Yang akan kita bahas dalam hal ini yaitu bagaimana penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Jadi kita fokus membahas bagaimana penjatuhan hukuman mati untuk koruptor di Indonesia, tidak membahas penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di negara-negara lain. Sebagai kejahatan luar biasa, beberapa poin penting yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang sebagai langkah politik untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang dapat dijadikan jebakan membuat jerah bagi pelaku korupsi, yaitu adanya hukuman berat berupa hukuman mati. Keinginan memberantas tindak pidana korupsi mendorong pemikiran untuk memiliki rancangan kebijakan terkait hukuman mati. Badan Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hukuman untuk tindak pidana suap didasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Cakupan kejahatan selanjutnya disingkat UU TPK. Ayat 2 angka 2 UU TPK mengatur tentang pidana mati bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Masalah pidana mati telah menarik perhatian para ahli hukum, banyak ahli hukum, yaitu tentang perdebatan apakah sudah efektif penerapan hukuman bagi koruptor di Indonesia. Dalam penerapan hukuman bagi koruptor di Indonesia memang benar terdapat hukuman mati. Tapi hukuman mati tersebut tidak dikaitkan dengan faktor dari dalam korupsi itu sendiri, tapi dikaitkan dengan faktor di luarnya. Misalnya pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum mati apabila negara mengalami krisis ekonomi ataupun dalam keadaan bencana ataupun perang. Padahal untuk efektivitas penerapan hukuman bagi koruptor di Indonesia, alangkah baiknya faktor hukuman mati tersebut dikaitkan dengan korupsi itu sendiri. Misalnya dapat dihukum mati apabila melalui rentang korupsi dengan jumlah sekian. Misalnya rentang korupsi antara minimal 2M dapat dihukum mati.
banyak ahli hukum yang mempertimbangkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan untuk tindak pidana korupsi di Indonesia dengan cara begitu. Sehingga bukan hanya menimbulkan efek jera, tetapi para koruptor juga merasa takut untuk melakukan korupsi karena hukuman mati lebih mudah dijatuhkan kepada koruptor-koruptor tersebut. Sehingga angka korupsi di Indonesia semakin menurun dan dapat membawa kesejahteraan bagi Indonesia itu sendiri. Kemudian kesimpulan dan saran. Pemberlakuan pidana mati bagi koruptor di Indonesia adalah suatu hal yang tepat dan seharusnya lebih ditingkatkan menjadi lebih rinci dan lebih tegas pemberlakuannya. Bukan dikaitkan dengan faktor tertentu, tetapi mengatur tentang seberapa besar korupsi tersebut dan apabila dalam rentang yang tidak bisa ditolerir, maka bisa dijatuhi hukuman mati. Sehingga efektivitas dan langkah pencegahan korupsi lebih maksimal dan pasti memberikan efek jera bagi pelaku korupsi itu sendiri. Kasus korupsi di Indonesia seharusnya lebih menjadi perhatian bagi pemerintah karena telah sangat merugikan negara dan semakin meningkat. Oleh karena itu harus ada undang-undang baru yang dapat lebih memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini saya merasa masih kurang maksimal dikarenakan waktu yang terlalu singkat dan sumber buku atau pengetahuan tentang masalah yang saya teliti belum cukup banyak sehingga saya memiliki saran untuk penelitian tentang pidana korupsi ke depannya agar memiliki waktu yang lebih cukup dan sumber pengetahuan tentang hukum dan tindak pidana korupsi lebih luas dan banyak sehingga hasil yang diharapkan dari penelitian lebih bermanfaat dan lebih bagus lagi. Itulah presentasi tentang artikel ilmiah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.